Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin ala kulli halin wa nikmatin alaina. Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dayan, Ya Sultan, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai karunia nikmat kepada kita. Allah tanamkan rasa cinta di hati orang tua kita. Allah tanamkan rasa cinta di hati adik dan kakak kita. Allah tanamkan rasa cinta di hati anak-anak kita. Itu pun adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita mampu melihat, telinga kita mampu mendengar, lidah kita mampu merasa, tubuh kita mampu merasakan. Tatkala udara dingin, tatkala udara panas, Allah anugerahkan malam dengan kesejukannya. Allah anugerahkan siang dengan terik dan panasnya matahari. Sungguh itu pun adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 11 hari kita telah berpisah dengan bulan Ramadan. 11 hari pula kita merasakan bagaimana latihan-latihan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Kita bisa menerapkannya atau kita alfa untuk menerapkannya. Banyak orang sebelum Ramadan mereka rajin ke masjid. Sebelum Ramadan mereka jarang ke masjid. Di bulan Ramadan mereka rajin ke masjid. Selesai Ramadan ada orang yang selesai ke masjidnya. Ada orang yang sebelum Ramadan mereka rajin baca Quran. Sebelum Ramadan mereka jarang baca Quran. Di bulan Ramadan rajin baca Quran. Selesai Ramadan ada yang selesai baca Qurannya. Ada orang yang sebelum Ramadan jarang bangun di sepertiga malam. Di bulan Ramadan mereka bangun di sepertiga malam. Selesai Ramadan ada yang selesai bangun malamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, 11 hari perjalanan hidup kita meninggalkan bulan Ramadan sungguh penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang yang merasakan bahwa hidup bukanlah sebuah kenikmatan tapi sebuah keluhan. Allah menyampaikan dalam Al-Quran, Innal insana khuliqa halu'a. Manusia diciptakan dalam keadaan resah, gelisah dan keluh kesah. Idza masahu sarru jajua. Apabila diberikan sebuah ujian yang tidak sesuai dengan kehendaknya, usahanya tidak sukses, harapannya tidak sesuai dengan keinginan, apa yang dicita-citakan belum terwujud, apa yang diharapkan belum ada, jajua, mereka depresi, frustasi dan mereka berkeluh kesah. Wa idza masahul khairu manu'a. Tatkala Allah berikan kemudahan, tatkala Allah berikan kelancaran, usahanya berhasil, yang dicita-citakan terwujud, yang diharapkan menjadi kenyataan, manu'a, ada orang yang menolak, seolah-olah semua itu bukan datangnya dari Allah. Mereka merasa dirinya hebat, mereka merasa otaknya jenius, mereka merasa itu adalah buah karyanya. Ia lupakan juyusan lan tarawunaha, tangan-tangan Allah yang mengatur semua itu. Ia lupakan Allah yang mengatur dari langit. Yudabbirul amra minas sama, Allah lah yang telah mengatur. Banyak yang kerjaannya sama tapi hasilnya berbeda. Banyak yang ikhtiarnya sama tapi hasilnya berbeda. Banyak yang bidang usahanya sama tapi keberuntungannya berbeda. Ada orang yang tatkala diberi keberhasilan, manu'a, mereka menolak, seolah-olah keberhasilan itu bukan datang dari Allah. Ia merasa kehebatan dirinya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pagi hari ini
saya ingin menyampaikan sebuah tema, yaitu orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang meraih kemenangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, 11 hari ke belakang, di hari kemenangan, di antara kita hampir semuanya berdoa. Apa yang dipanjatkan? Minal aidina wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu sebetulnya bukan artinya. Minal aidina wal faizin itu adalah potongan dari sebuah doa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dalam matan hadis yang pertama, doanya adalah Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Di matan yang lain, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidina wal faizin. Allahumma ya Allah, ij'alna, jadikanlah kami semua minal aidin, kelompok orang-orang yang kembali. Di hari kemenangan kemarin kita berdoa ingin termasuk orang-orang yang kembali. Tentu untuk tahun ini bukan kembali ke kampung halaman, karena di tahun ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu mudik ditutup. Jadi bukan itu doa yang kita panjatkan untuk kembali ke kampung halaman. Minal aidin, ya Allah jadikanlah kami kelompok orang-orang yang kembali. Di hari kemenangan kemarin kita bermohon agar kita menjadi orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada titik nol. Kama waladathu ummuhu, bagaikan seorang bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ada 3 jaminan dari Rasulullah. Yang pertama, man soma ramadhana. Yang kedua, man qama ramadhana. Yang ketiga, man qama lailatal qadri. Siapa orang yang saum di bulan Ramadan, siapa orang yang qiyamul lail di bulan Ramadan, siapa orang yang menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan, terutama malam Lailatul Qadar, apa jaminan dari Allah melalui Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min danbi, Allah akan hapus seluruh dosa kita. Apakah doa itu dikabul? Apakah kita kembali kepada titik nol atau tidak? Jawaban ada pada diri kita masing-masing. Kita bisa merasakan apa yang Allah jamin ampunan bagi kita, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara dosa kita dengan sesama, suami kepada istri, istri kepada suami, anak kepada orang tua kepada anak, teman dengan teman, tetangga dengan tetangga, tidak akan diampuni Allah sebelum diantara kita ada islah, ada saling memaafkan. Maka berbahagia sekali yang di hari kemenangan kemarin bisa bersilaturahmi dengan orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam hidup kita ada orang yang tidak mungkin kita mampu membalas budi jasanya. Meregang nyawa ia melahirkan kita. 9 bulan kita numpang kepadanya, bukan numpang di kamarnya, bukan numpang di rumahnya, kita numpang di perutnya. Wahnan ala wahnin, kecapean, kepayahan yang bertambah-tambah. Itulah ibu kita. Melahirkan adalah pilihan hidup dan mati. Tatkala mau melahirkan, apabila dokter berkata, Bu, harus ada yang mati, salah satu di antara ibu dan anak ibu. Apa jawaban sang ibu? Pak dokter, jangan anak saya yang meninggal, biarkan saya yang meninggal, yang penting anak saya hidup. Itu jawaban seorang ibu kalau ada pilihan mati dan hidup. Meregang nyawa untuk melahirkan kita, 9 bulan mengandung kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita berangkat dari masjid ini menuju kota Mekah, tawaf 7 putaran, sa'i 7 balikan, kembali ke masjid ini. Itu tidak akan mampu mengalahkan bagaimana jasa ibu kita melahirkan kita. Wa fisaluhu fi amain, 2 tahun menyusui kita. Ayah kita hitam legam pundaknya, kecapean, kepanasan, kehujanan, tidak malu pinjam sana pinjam sini untuk mendidik dan membesarkan kita. Banyak di antara kita, kalau kita sudah sukses, kita merasa hebat, padahal di situ ada campur tangan orang tua kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita berkunjung kepada orang tua kita untuk mohon maaf. Kalau belum berkesempatan bersilaturahmi langsung, kita bisa video call. Kalau yang belum sempat sampai hari ini, paksakan untuk menemui mereka, mumpung mereka masih hidup.
Kalau ayah kita sudah tiada, jauh kita datang ke kampung halaman, kita rindu menatap wajahnya, kita rindu mendengar suaranya, kita rindu mencium tangannya. Yang ada hanya tinggal kuburannya, karena mereka sudah mendahului kita. Kalau ibu kita masih ada, kalau ayah kita masih ada, paksakan, jangan sok sibuk. Mereka sudah tidak merasakan kesibukan demi kita. Mereka yang dipikirkannya adalah kebahagiaan kita. Selalu mereka berkata, "Nah, ayahmu, ibumu boleh susah, tapi engkau jangan susah." Itulah orang tua kita. Beruntung yang sudah bersilaturahmi pada hari kemenangan kemarin. Minal aidin. Kita berdoa kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kefitrian, kembali kepada titik nol. Maka di antara kita, mari kita saling memaafkan. Saya pun 5 tahun kurang lebih mengisi acara jihad dahulu, sampai hari ini masih dipercaya, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini di suasana masih Idul Fitri, saya menyampaikan mohon maaf lahir dan batin. Saya mohon maaf dari Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira dimaafkan? Alhamdulillah. Insya Allah saya pun memaafkan kesalahan Bapak dan Ibu sekalian. Doa yang kedua, Allahumma ja'alna minal aidina wal faizin. Kita ingin termasuk orang yang beruntung meraih kemenangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, 11 hari ke belakang kita lihat apakah kita sudah termasuk orang yang beruntung atau tidak. Beruntung versi manusia banyak macam dan warnanya. Beruntung menurut pedagang kalau dagangannya laku. Beruntung menurut petani kalau tanamannya bisa dipanen. Beruntung menurut pejabat kalau jabatannya naik. Beruntung menurut seorang ayah kalau dia berhasil mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Beruntung menurut seorang istri kalau dia berhasil mendapatkan hati suami mencintainya karena Allah. Versi manusia beruntung itu macam-macam. Yang kita inginkan adalah beruntung versi Allah. At-Taubah ayat ke-20. Ada 3 ciri orang yang beruntung. Yang pertama, alladzina amanu. Mereka orang-orang yang beriman. Siapakah yang beriman itu? Ibaratun anit tasdiki biqalbi wa iqrari bil lisan wal amali bil arkan. Iman itu cirinya 3. Yang pertama, ibaratun anit tasdiki biqalbi, keyakinan yang membaja dalam hati. Satu saja masalah rizki. Apakah kita yakin rizki datang dari Allah? Itu ukuran keimanan. Ada orang yang menyangka rizki itu datangnya dari kantor. Ada orang yang menyangka rizki itu datangnya dari dagang. Ada orang yang menyangka rizki itu datangnya dari tanaman. Itu pintu-pintu rizki. La tahmil hamar rizqa fa innahu minallah. Jangan bingung, jangan risau dengan urusan rizki, karena rizki datangnya dari Allah, bukan dari kantor, bukan dari tanaman, bukan dari perdagangan. Itu hanya pintu-pintu rizki. Kantornya sama, rizkinya beda. Dagangnya sama, rizkinya beda. Tanamannya sama, rizkinya beda. Adik dan kakak sekalipun sama, terlahir dari rahim yang sama, jatah rizkinya berbeda. Kenapa? Rizki datangnya dari Allah. Yakin dalam hati rizki datang dari Allah. Wa iqrari bil lisan. Lisan harus mampu mengucapkan apa yang kita yakini. Kalau yakin rizki datangnya dari Allah, lisan harus mampu berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya sebelum makan ada doa. Dan ini yang sudah hampir hilang. Sekarang itu kalau mau makan foto dulu. Foto. Update kan begitu. Kalau dulu orang tua mengajarkan kalau mau makan, nah berdoa dulu. Apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Tatap makanan itu, yakini dalam hati itu rezeki dari Allah. Kita lihat tahu, kita lihat tempe, kita lihat sambal. Tatap tahu itu dengan seksama. Di mana kacang itu ditanam. Kalau jatah rezeki kita, Allah datangkan ke meja makan kita. Tatap ikan itu, di laut mana dia hidup. Kalau jatah rizki kita, hadir di meja makan kita. Tatap nasi itu, di mana dia ditanam. Kalau jatah rizki kita, Allah datangkan ke meja kita. Syukur kepada Allah dengan lisan. Yang ketiga, wal amali bil arkan. Ini bukti iman tentang satu saja, tentang rizki. Yakin dalam hati, terucap dalam lisan. Yang ketiga, wal amali bil arkan. Yang kita makan harus mampu membuat kita semangat dalam beribadah.
Dengan makan dan minum harus semakin lama sujud kita, harus semakin lama berdiri kita, harus semakin rajin beraktivitas kita untuk menjemput keberkahan dan keutamaan di hadapan Allah. Ini bukti keimanan ada di hadapan kita, ada dalam hati kita. Ingat, al-iman yazid wa yankus, yahdur wa yadhab. Iman itu bisa naik, bisa turun, bisa hadir, bisa pergi dari kehidupan kita. Kita bisa merasakan barusan waktu mau sholat. Kalau iman sedang hadir, begitu mengucapkan Allahu Akbar, hati ikut mengagungkan Allah, hati ikut lemah di hadapan Allah. Ya Allah, tidak ada daya upaya kecuali pertolongan-Mu. Kami hina tanpa kemuliaan-Mu, kami lemah tanpa pertolongan-Mu. Sudahkah seperti itu? Atau baca takbir hanya di lisan saja? Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang pertama, orang yang berimanlah yang akan beruntung versi Allah Subhanahu wa taala, atau ayat 20. Yang kedua, alladzina amanu wa hajaru. Mereka yang beruntung versi Allah adalah mereka yang mau berpindah. Pindah secara bahasa, min daril kuffar ila daril Islam. Dulu di zaman Rasul, hijrah itu adalah pindah dari kampung atau dari satu negara yang penuh dengan kejahiliahan, penuh dengan kekufuran, ila daril Islam, ke negara yang penuh ketauhidan. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah yang ingin disampaikan pada pagi hari ini adalah hijrah maknawiyah. Ada 3 yang harus berpindah. Yang pertama, kalau kita ingin termasuk orang beruntung menurut Allah, wahajaru, mereka yang mau berhijrah. Hijrah yang pertama adalah pindahkan keyakinan kita. Itu yang pertama, hijratul i'tiqadi, pindahkan keyakinan kita. Lah, kok bisa Pak Kiai, Pak Ustadz, harus dipindahkan keyakinan kita? Ini orang yang beruntung. Pindahkan keyakinan kita yang tadinya bersandar kepada dunia, pindahkan keyakinan kita menjadi bersandar kepada Allah yang punya dunia. Nu tadina nyarande kana harta, pindahkeun jadi nyarande ka Allah nu boga harta. Harta itu bukan milik kita. Terlahir kita dalam keadaan telanjang. Kembali kepada Allah hanya membawa 3 lapis kain kafan. Almarhum almaghfurlah Haji Muhammad Soeharto, triliunan hartanya, 32 tahun di istana, ayeuna geus aya di astana. Istananya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, jabatannya ditanggalkan. Rumus harta hanya 2, Pak. Harta meninggalkan kita, bangkrut, pailit namanya. Kita meninggalkan harta, maut, isdet, koid, maut, kojor ngaranna. Hanya 2 rumus. Makanya ada ragu yang sangat indah. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, bapak ustad. Nah, jangan, saya lagi ngaji kok. Mati saja. Hadirin yang dimuliakan Allah, pindahkan keyakinan hati kita. Jangan bersandar kepada dunia. Ada satu pribadi yang sangat indah dalam Islam, namanya zuhud. Apa itu zuhud? Yang pertama, zuhud itu adalah at-tabari. Apa itu at-tabari? Hilangnya ketergantungan hati terhadap dunia, tapi bukan berarti tidak punya dunia. Boleh Bapak punya mobil yang harganya 4 miliar. Boleh Bapak punya rumah yang harganya 10 miliar. Boleh kita kaya raya, dianjurkan bahkan. Al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbun indallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat fisiknya, kuat hartanya, kuat ilmunya, kuat imannya, khairun, lebih baik, wa ahabbun, lebih dicintai di hadapan Allah, minal mu'mini dhaif, daripada mukmin yang lemah. Tapi ingat, at-tabari harus kita miliki. Dunia boleh banyak, tapi jangan disimpan di hati. Hilangnya ketergantungan hati terhadap dunia, tetapi bukan berarti tidak memiliki dunia. Punya mobil simpan di garasi, Pak, jangan di hati, capek. Punya rumah simpan di kapling berapa, di blok berapa, jangan di hati. Punya harta simpan di tabungan, punya uang simpan di tabungan, jangan di hati. Apa bedanya orang yang cinta dunia dan cinta Allah? Sedikit sekali. Ada orang punya penghasilan sehari 30 juta. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin. Dengan penghasilan itu, dia semakin dekat kepada Allah.
dia semakin cinta kepada orang tuanya, dia santuni anak yatim, dia bantu orang tak mampu, du'afa, fuqara dan miskin, dia semakin dekat kepada Allah dengan hartanya itu, pecinta akhirat. Ada orang punya penghasilan hanya 50.000 sehari, dengan penghasilan itu ia berani tinggalkan sholat, ia berani tinggalkan baca Quran, ia berani tinggalkan ibadah kepada Allah, ia marah sama orang tuanya. Itulah pecinta dunia yang sebenarnya. Jadi bukan ukuran banyak dan sedikitnya harta, tapi bagaimana menyimpan harta itu, apakah di hati atau kita simpan harta itu di luar diri kita. Makanya yang pertama, kalau kita ingin beruntung, beriman kepada Allah. Yang kedua, hijrahkan hati kita, hijratul i'tiqadi. Hati kita yang tadinya bersandar kepada dunia menjadi bersandar kepada Allah yang mengamanahkan dunia. Dunia yang kita miliki, harta yang kita miliki itu titipan Allah. Makanya ada jatah rizki kita. Di dalam rizki kita ada jatah rizki orang lain. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Di dalam harta kita itu ada hak orang lain, maka keluarkanlah sedekah. Sedekah yang wajib namanya zakat, sedekah yang sunat namanya infak. Kalau infak bebas kepada siapapun, bebas jumlahnya. Kalau zakat jelas jumlahnya, jelas penerimanya. Jumlahnya jelas, penerimanya jelas. Zakat. Kalau infak bebas diberikan kepada siapapun. Kalau kita berikan, ada 4 manfaat. Yang pertama, istajilur rizqa bis shadaqah. Allah percepat jatah rezeki kita dengan sedekah. Ada 10 orang kita santuni, Pak. Jatah rezeki 10 orang itu Allah titipkan kepada kita. Yang kedua, as-shadaqatu daf'ul bala. Tidak jadinya datang musibah kepada kita, salah satunya adalah karena sedekah kita. Yang ketiga, as-shadaqatu kafaratud dzunub. Sedekah akan menutup dosa-dosa kita. Benar selamanya kita bukan malaikat, salah selamanya kita bukan setan. Kalau dianalogikan kepada mangga, karena buah, keur ngora buah hasem wajar. Mun geus kolot hasem keneh kurang. Jadi bapak-bapak dulu kalau lagi muda agak-agak sedikit teu bener gitu ya, masih wajar, Pak. Ayeuna rek teu bener keneh, kurang aja. Mau apa yang disombongin coba? Gigi sudah metik, ya, udah nggak ada giginya kan? Lengkap juga kebanyakan palsu. Rambut dulu hitam ikal berderai, sekarang uban ada di kepala kita, betul Pak? Aya nu teu huisan ayeuna di atas 45 ke atas pada beruban, Pak. Mending kita istrinya 1, teman saya istrinya 2, beruban. Datang ke yang tua, kamu teh udah tua, ingin kelihatan muda, pakai nyandung segala, dicabutan nu hideungna beh katingali kolotna. Datang ka nu ngora, kamu ini gimana sih, kelihatan tua banget, biar nggak kelihatan tua, dipiceunan nu bodasna. Kuno kolot dipiceunan nu hideungna, kuno ngora dipiceunan nu bodasna, atuh lonong, botak. Hadirin yang dimuliakan Allah, dulu fisik kita kekar, sekarang masya Allah. Dulu kita memanggil bapak, sekarang dipanggil bapak. Bahkan dulu ada yang dipanggil AA, sekarang sudah dipanggil AA. Incu hiji aki, incu 2 aki, aki AA. Gitu. Apa yang kita sombongkan? Kalau masih muda lah, salah-salah dikit wajar. Sekarang sudah tua, mau apa lagi, Pak? Ngejar-ngejar harta udah segini jatahnya. Ngejar-ngejar kekuasaan, mau ngelamar kerja juga udah kelewat usianya. Ya udahlah. Kita sekarang tinggal benar-benar taat kepada Allah. Benar selamanya kita bukan malaikat, salah selamanya kita bukan setan. Dengan sedekah kafaratul dzunub, Allah hapus dosa-dosa kita. Yang keempat, ini kenapa harus bersedekah? Kafaratul uyub. Orang nyebut kepada kita Kang Haji, Pak Ustadz, Pak Kiai, ajengan, akang, karena Allah tutup aib-aib kita. Kalau Allah buka aib kita, mungkin orang kenal dengan kita juga nggak mau. Makanya sedekah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Itu adalah hijrah yang pertama, hijratul i'tiqadi. Hijrah yang kedua, ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau kita ingin termasuk orang yang beruntung, hijratul fikri. Pindahkan pola pikir kita. Musibah sudah hampir 2 tahun yang namanya corona, dan ternyata tidak berubah menjadi corona. Kemarin pas ulang tahun, alhamdulillah tidak ada yang mengucapkan semoga panjang umur. Hampir semuanya berkata semoga corona segera hilang.
Pola pikir yang harus dirubah, mindset. Makanya dalam Al-Fatihah bahasa Allah itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim. Bukan dinikmati, tapi dinikmatkan. Apapun yang terjadi kepada kita harus dinikmatkan, bukan dinikmati, Pak. Ada anjuran kita banyak di rumah, itu kesempatan untuk kebersamaan dengan keluarga. Dinikmatkan. Bagaimana kita belajar menjadi imam. Dulu waktu masjid belum boleh lagi. Bagaimana kita makan bareng dengan keluarga. Bagaimana kita merapihkan rumah sendiri. Selama ini kan kita nyuruh tukang, bocor dikit mang, cat lapuk dikit mang. Sekarang coba belajar untuk lebih menikmatkan suasana. Makanya hijratul fikri, pola pikir. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah. Yakin Allah tidak akan melibatkan sesuatu yang jelek bagi kita. Pasti yang Allah takdirkan kepada kita itu yang terbaik. Makanya ibu-ibu yang di atas jangan berpikir negatif. Pak Ustadz kabogoh abdi mah kapungkur jigara no karno. Nah risalah kirano kardus. Jangan. Suami yang sekarang tuh terbaik, Pak. Terbaik, Bu, dari Allah. Nah ibu bapak pun demikian. Allah berikan istri yang sekarang itu, Masya Allah, itu pilihan terbaik dari Allah. Makanya iman yang hebat, wal muhaqiqu la yara ghairallah. Iman yang sudah sampai hakikat, yang dia lihat itu Allah. La yara ghairallah, yang dia lihat itu tidak ada kecuali Allah. Nyampe ke rumah, yang dilihat rumah bukan rumah saja, tapi lihat Allah yang mengamanahkan rumah. Ya Allah, teman SD saya belum ada yang punya rumah kayak begini. Kau yang amanahkan ya Rabb. Menatap mobil, bukan hanya mobil yang dilihat, Allah. Ya Allah, di kampung saya yang punya mobil seperti ini hanya saya. Padahal sama kampungnya, sama orang gunungnya, sama orang udiknya. Tapi kau amanahkan mobil seperti ini. Menatap istri, alhamdulillah ya Allah, jasa dia saya disebut bapak. Sok Pak dalam munawah bojo mau disebut bapak teh, datang hamil sorangan. Jasa dia kita disebut bapak. Jasa dia kita disebut kakek. Tatap istri kita. Pak Ustadz ayeuna mah geus rada karenyot kusaha, karenyot teh da ku urang. Pak Ustadz kurang cantik, salah siapa? Kenapa kita tidak benahi istri kita? Istri kita itu harus kita benahi, kita rawat. Mobil aja kalau ingin bagus performanya, ingin bagus tenaganya, harus rutin maintenance. Makanya istri kita itu harus rajin medicure, pedicure, makan cucur biar gede. Mana wae. Mana bujur segala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hijratul fikri. Dulu ada 3 penjual tape peuyeum dari Cigendel mau setor ke Ciroyom. Ini kisah ini sering diurang-urang oleh para mubalik, tapi bagus saya lihat. Yang 2 orang selamat melewati pematang sawah, ya 1 orang patah pikulannya. Begitu patah pikulannya dia marah sama Allah. Ya Allah, saya ini kan mau ikhtiar, kau yang perintahkan. Faida qudiyatis shalah fantasiru fil ar. Selesai sholat harus bertebaran di muka bumi. Saya habis subuh mau menjemput rizki. Kenapa pikulan saya patah ya Allah? Dia marah sama Allah. Yang 2 orang lagi selamat sampai di pinggir jalan di Cigendel itu, di Tanjung Sari. Dia naik kolbak, mobil yang bak terbuka. Nyampe di Cileunyi dapat celaka. Mobil itu nabrak dan orang yang naik tadi patah kakinya. 5 menit sebelumnya yang patah pikulannya marah sama Allah. Begitu tahu yang naik mobil yang 2 orang patah kakinya, dia bersyukur sama Allah. Alhamdulillah ya Allah, mun teu potong pikulanu abdi, meureun abdi ge asup anu potong subuhna. Jangan berburuk sangka sama Allah. Pernah disampaikan oleh Jainuddin, ada orang tertidur di bawah pohon caringin. Pohon beringin itu kan besar pohonnya, buahnya kecil. Dia tidur karena sejuk di bawah pohon itu. Tiba-tiba ada 1 buah jatuh di jidatnya. Dia berburuk sangka sama Allah, ya Allah kok ini nggak bisa mendesain ya? Pohonnya besar, tinggi, tapi buahnya kecil. Ternyata begitu jatuh sebuah biji caringin itu ke jidatnya, dia baru sadar, ya Allah nikmatnya berteduh, terbayang akan hancur kalau buah caringin ieu sagede labu, meureun hancur jidat abdi. Masya Allah. Jadi jangan berburuk sangka kepada Allah ya, itu.
Kamu segede durian sebenarnya. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, hijratul fikri, pola pikir kita harus berbaik sangka kepada Allah. Apapun yang terjadi hari ini desain Allah. Ada kalanya Allah ambil dulu barang yang kita cintai. Ada kalanya Allah jauhkan dulu orang yang mencintai kita. Dulu tatkala kita punya relasi yang kaya raya, yang baik hati kepada kita, dikit-dikit minta bantuannya, merasa ada tempat bersandar selain Allah. Dulu kalau kita masih punya benda yang kita cintai, kadang-kadang berani ninggalkan berjamaah karena mengurusi benda itu. Ada kalanya Allah ambil dulu barang yang kita cintai. Ada kalanya Allah jauhkan dulu orang yang tadinya sangat menyayangi kita. Untuk apa? Agar kita sadar yang maha baik sesungguhnya adalah Allah. Jangan sampai ada sandaran kepada selain Allah. Tenanglah, abdi mah da kenal jeung si anu. Teman saya bangga kenal dengan Kapolda. Di jalan tuh tenang, ada razia, ada apapun tenang. Pas nyampe di Cimahi, tertubruk mobilnya dari belakang oleh sebuah mobil yang mobil itu dibawa oleh perempuan. Dia keluar dengan gagah. Saya kan kenal dengan Kapolda. Dia mau marah, ternyata yang bawa mobil tadi adalah istri Kapolda. Riweuh, Pak. Ya, subhanallah. Jadi ada kalanya Allah jauhkan dulu seseorang dari kita agar kita jangan bersandar ke orang itu. Tenanglah abdi mah udah kenal sareng Kang Haji Agus misalkan. Kang Haji Agus juga punya masalah. Yang gak punya masalah Allah. Makanya Allah jauhkan dulu si A dari kehidupan kita. Yang tadinya sangat dekat tiba-tiba jauh, gak tahu kenapa. Orang ini tadinya baik tiba-tiba jauh. Itu sengaja agar kita jangan bersandar ke orang itu, tapi bersandar kepada yang punya orang itu, yaitu Allah Subhanahu. Ada kalanya kita punya benda yang sangat kita cintai, karena corona dijual dulu. Jangan frustasi. Allah sayang sama kita. Allah ingin memperlihatkan bahwa benda itu titipan Allah. Allah mau mendatangkan juga gampang. Kita lahir aja nggak bawa apa-apa. Mudah bagi Allah. Yang ketiga, hijratul a'dha'i, pindahkan pergaulan kita. Satu-satunya masjid yang banyak baca Quran yang saya temui adalah Masjid At-Taqwa. Kenapa? Di sini banyak penghafal Quran. Bapak-bapaknya rajin baca Quran. Nurek teu maca Quran ge era. Akhirnya jadi terbawa membaca Al-Quran. Yang tidak baca Al-Quran pun mendengarkan yang sedang baca Al-Quran. Artinya apa? Pergaulan sangat pengaruh bagi kita. Rasul pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana cara mengetahui seseorang?" Apa jawaban Rasul? Lihat siapa yang bersama dengan orang itu. Bergaul dengan penjual minyak wangi, tidak pakai minyak wangi pun kita akan menghirup aromanya. Bergaul dengan ahli Quran, tidak baca Quran pun kita akan mendengar bacaannya. Bergaul dengan penjahat, tidak berbuat jahat pun kita harus jadi saksi akan kejahatan itu, Pak. Bergaul dengan tukang minum minuman keras, kita tidak mengingatkan, itu harus jadi saksi kita di hadapan Allah nanti. Bergaul dengan pencuri, kita tidak mencuri pun harus jadi saksi di hadapan polisi, Pak. Hati-hati pergaulan. Hijratul a'dha'i, pindahkan pergaulan kita. Kali-kali datang ke kampung, Pak, temui orang-orang yang sederhana, yang rumahnya juga sederhana, makan di hawu, bubui sampe, cikopi hidung, make gula beureum. Kali-kali temui mereka. Sebelum ke sawah biasanya ngasah heula bedog, ngasah heula arit. Apa yang terucap dari lisannya? Biasanya banyaknya bersyukur mereka kepada Allah. Beda dengan orang-orang yang mobilnya berkilat, jarang yang sudah lunas, kebanyakan susah disetar, setor, dacan lunas Pak mobilnya. Begitu naik mobil mewah, banyak orang yang bingung, bukan bahagia. Ternyata bahagia bukan di rumah, bahagia bukan di mobil mewah, bahagia bukan di harta berlimpah, tapi bahagia adalah di hati tatkala kita kenal dengan yang punya bahagia. Kita sama-sama belajar, bukan berarti saya tahu, bukan berarti saya sudah seperti itu. Ini konsep Al-Quran. Kalau kita ingin beruntung, yang pertama alladzina amanu, kita harus beriman kepada Allah. Yang kedua wahajaru, hijrah keyakinan, hijrah pola pikir, hijrah pergaulan. Yang ketiga wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, berjuang di jalan Allah dengan harta dan diri kita. Artinya apa? Jadikan harta dan diri kita sebagai jembatan untuk sampai kepada Allah. Ada orang yang dia tidur tapi dia baca Quran. Wih, hebat. Ada orang yang dia sedang jalan-jalan tapi dia sholat. Ada orang yang dia sedang bercanda dengan keluarganya tapi dia sedang berzikir kepada Allah.
Siapa mereka? Wajahadu fi sabilillah bi amwalihim. Ada rizki dia bangunkan masjid, ada rizki dia bangunkan pesantren yatim, ada rizki dia bangunkan pesantren tahfidz, ada rizki dia bangunkan sarana pendidikan agama. Selama masjid itu berdiri, Pak, kita sedang jalan-jalan, kita sedang tidur, kita sedang apapun, setiap yang sholat di masjid itu pahala sholatnya ngalir kepada kita. Setiap orang yang baca Quran dengan Quran yang kita jariahkan itu pahalanya mengalir kepada kita. Wajahadu fisabilillah bi amwalihim, dengan harta. Makanya yang punya harta Masya Allah. Pak Kiai kan bangun masjid mahal, beli sendal jepit. Sendal jepit 12.000, simpan di toilet. Setiap orang wudu, pahala wudunya nyampe ke kita. Hanya sendal jepit, apalagi bangun masjid. Cuman ya nanti di akhirat beda kelasnya. Kalau hanya ngasih paku ke masjid ini, pas lewat Siratal Mustaqim, Bang Haji Sigit, Pak Evi, Pak Agus, VIP, Kang Haji Muhaimin, VIP, yang ngasih paku doang ngegantung di masjid. Tapi masih mending bisa nyebrang Siratal Mustaqim, karena kita ikut andil di masjid ini. Makanya dulu ada yang bersikeras untuk jariah itu ingin di Paimbaran. Saya mau sodakoh keramik ke masjid, tapi harus ditempelkan di Paimbaran. Kenapa? Nu di Paimbaran mah jarang sholat, jarang kosong sholat ya Pak. Da imam mah pasti aya wae gitu kan. Tapi yang di belakang belum. Tidak mesti begitulah kita mah. Yang penting bangun masjid, bangun pesantren, mampu beli Quran simpan di masjid. Mampu beli mukena simpan di masjid, niat kita jariah. Apalagi kalau kita niatkan untuk orang tua sampai itu, ya Allah, saya beli Al-Quran, saya beli Al-Quran ya Rabb, saya niat jariah untuk ayah saya yang sudah tiada. Tiap Quran ini dibaca akan menjadi penerang untuk ayah kita di alam barzah, akan menjadi teman untuk ayah kita yang sudah tiada. Bagi kita tetap pahala, bagi beliau orang tua kita menjadi suatu kehebatan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Harta kita terbatas, bisa dengan diri kita menjadi jihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya diri dan harta kita harus menjadi jembatan untuk sampai kepada Allah. Apa jaminan dari Allah? A'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Sangat tinggi derajat di hadapan Allah bagi tiga kelompok ini. Wa ulaika humul faizun, merekalah orang-orang yang beruntung. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup kebersamaan kita dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqan amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.